Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qalam lil kitabah wal kitabah lil ma'rifah wal ma'rifah lillahi wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bismillah, menjadi sekarang pangiring catur sangkan jadi panggah asa anu jadi sareng kaulu tarate HP malatri-atri sangkan jadi panglomat awarna adalah ucapkeun amal diuruh ku alhamdulillah anu jadi panung rambut takabur panuras rasa ngeuseuh geuleuh-galeuh nyakukeun rias sumah nu pasolongkrang dina mana sangkan ulah gumedek dina sumareng anu jadi halang jarelatna toja Al-Qur'an kanu mana ngarumpak tembusna cahaya kulus kanu kolbu dipiring ku kalimat syahadah lirjang jipasini hamo lancalin ciluncat mular udang tina galir gudang muarek ngijing sila bengkek sinembah ka Allah Subhanahu wa taala tur husu matur galur ka sunah Rasul. Alhamdulillah arang sadayana tiasa kembali di Masjid An-Nur tur ngalakonan pengajian Senin sore ayeuna nu insyaallah diridhoi ku Gusti Allah Maha Luhur. Tos hadir harapan urang sadayana Al Ustad Rifki sekaligus pemateri nu bade maparinkeun sagala elmuna ku kituna hayu urang sasarengan regepkeun amalkeun sareng dangukeun. Langsung wae ka Ustaz di pihak turarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Wa qala Abu Hanifah rahimahullah, ana uhibbu hikayatal alim aktsaru minal fikhi. Yang kami hormati mudir pesantren Benda 67, mudir kami juga guru kami, guru saya, sahabat juga dulu. Sahabat dalam artian tentunya bukan seumuran karena beliau tentunya Ustaz Asep ya menjadi pembina dulu ketika kami, yaitu dengan Ustaz Ofik RGUG ya, pembinanya beliau waktu itu. Dan tentunya ketika mendiang Allahuayyarham Ustaz Amin ya, Sidik Amin masih ada ya. Jadi waktu itu beliau adalah pembina bagi kami, dan tentunya itu menjadi sahabat kami, guru kami, ya, panutan kami semua. Dan tentunya menjadi bagian banyak hal yang pada dasarnya memberikan input juga ilmu yang membekas ya, untuk saya pribadi utamanya. Tentunya yang kami hormati juga bagian di asrama para muslimah, asatidah yang sama-sama berjuang di pondok pesantren tercinta ini ya. Sholawat tentunya, sebelum sholawat tentunya kita panjatkan puji serta syukur ya kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, saya pribadi cukup senang karena ini kembali ke rumah ya. Saya lulusan 2003 di sini, sama dengan Ustaz Taufik itu 2003, dan tim tahosus Cung yang tim tahosus siapa yang masuk tahosus?
kami ini dengan Saudara Taufik ini tim takhusus. Ya. Jadi masuknya itu adalah ketika takhusus. Walaupun kami itu hanya sekitar 4 tahun. Jadi dengan takhusus itu jadi 4 tahun dengan mualimin ya. Tapi alhamdulillah dalam artian juga kami tidak minder. Ya, jadi jangan takhusus datang ke sini jangan merasa minder juga bahwa misalkan oh ya kami akan terkalahkan dari yang kelas 1 datangnya ya. Yang kelas 1 sanawiyah kami akan terkalahkan dalam hal apapun, tidak juga ya. Pada waktu itu kami sama-sama fastabiqul khairat ya, baik di pelajaran dan lain sebagainya ya, walaupun terakhir misalkan bedanya cukup jauh dengan yang kelas sanawiyah, tapi kami tentunya sama-sama bisa sama-sama berjuang dan juga mendapatkan ilmu di pesantren tercinta ini ya. Sholawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang tentunya telah memberikan suri tauladan kepada kita semua untuk pada dasarnya kita jalankan apa yang menjadi kehidupan kita seorang muslim di dunia ini, yang tentunya kita mengharapkan nanti semua yang ada di sini ya sama-sama kita bersama Rasulullah SAW nanti di surga kelak ya, menjadi bagian pada dasarnya bahkan di sini disebutkan bahwa di sini adalah ahlul Quran. Ahlul Quran itu Allah, yaitu adalah keluarganya Allah ya, yang mudah-mudahan juga kita bisa sampai pada dasar derajat yang mana nanti di surga itu ada bersama Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini tentunya selain bernostalgia dengan pesantren kita di sini ya, kita pun nanti mungkin akan hanya mencoba untuk berkisah saja beberapa hal tentang bagaimana kita mencari ilmu dan bagaimana kita mempunyai panutan para ulama ya. Karena sebagaimana tadi Abu Hanifah, siapa yang kenal Abu Hanifah? Nah, ada yang kenal Abu Hanifah? Siapa? Nah, beliau adalah yang pendiri daripada Imam Hanafi ya. Dalam fikih itu kalau kita merentet ya keilmuan fikih yang terkenal tentunya banyak sekali madhab yang lainnya, tapi kalau yang terkenal sekarang ada 4 itu. Yang pertama adalah Abu Hanifah secara umur. Kedua siapa coba? Secara umur dulu, secara umur harus berentetan secara Imam Malik ya. Jadi secara runtutan dulu Imam Hanafi dulu, terus Imam Malik, ketiga Imam Syafi'i dulu, terakhir Imam Ahmad bin Hanbal. Itu runutannya ya. Jadi Imam Hanafi ini termasuk ahli fikih. Jadi Imam Hanafi itu termasuk ahli fikih. Tapi beliau berkata bahwa ahabu hikayatul alimi aksaru minal fikhi, kata beliau. Saya itu, kata Imam Hanafi, lebih suka sejarahnya para alim ulama, di ulama-ulama dalam mencari ilmu, ulama-ulama dalam beribadah dan lain sebagainya. Itu aksaru minal fikhi. Jadi lebih dicintai membaca hikayat-hikayat ulama dibandingkan fikih itu sendiri, kata beliau. Padahal beliau adalah seorang yang ahli fikih terkenal. Bahkan logika beliau tentang kias itu tidak bisa ada yang menandingi sampai sekarang. Beliau di Baghdad, di Irak, itu kekuatan daripada beliau ya dalam berlogika fikih itu sangat kuat sekali. Dekat dikenal dengan ahlu ar-ra'yu di zaman dulu ya, di zaman ahli fikih. Makanya katanya kita tentunya akan
berkisah tentang bagaimana para ulama-ulama dalam mencari ilmu, yang mudah-mudahan kita bisa teladani oleh kita sampai utamanya adalah tentunya adalah ketika kita pesantren di Benda ini. Ya. Dulu ketika anak datang ke Benda itu adalah tahun 2000. Ya, 1999 2000 lah itu ya. 99 ya, 99 untuk takhusus itu. Datang ke sini, anak itu dulu datang ke sini itu tanpa diantar orang tua. Jadi datang aja ke sini, daftar sendiri. Ya. Karena sebelumnya memang saya tidak betah di pesantren sebelumnya. Tapi itu juga jangan ditiru ya, untuk pindah itu jangan ditiru. Ya, tapi ini kita ambil yang pada dasarnya untuk bisa dipelajari saja. Jadi anak datang ke sini itu tanpa diantar orang tua, daftar sendiri. Tahun 1999. Berarti dulu waktu kelas 3 belum lulus. Jadi belum lulus sanawiyah, belum lulusan yang itu sudah pindah. Daftar sendiri. Sini. Pas kesini pas libur ternyata nggak ada siapa-siapa anak kesini. Ya, jadi sudah pada pulang libur. Makanya karena anak asalnya dari Cikijing, dari Majalengka, ya, datang ke sini tidak ada siapa-siapa. Pendaftaran katanya belum dibuka. Jadi saya sendiri saya datang ini ternyata pendaftaran belum dibuka, ya. Dan akhirnya saya harus, karena di sini waktu itu tidak ada orang juga, untuk menginap juga sulit. Ternyata ya qadarullah saya harus menginap di Masjid Agung Tasikmalaya. Dan di masjid itu, masjid yang namanya Masjid Agung itu dikunci, tidak bisa dibuka, dari dalamnya itu tidak bisa dibuka. Ya. Anak pada waktu itu terpaksa harus tidur di luar, di teras. Ya. Jadi semalaman, ya. Bahkan ya ada sesuatu yang unik karena saya diganggu oleh bencong. Ya. Jadi pada waktu itu ketika tidur itu udah dikerubunin saja, ada sekitar 4 orang dibangunin. Dan kagetnya luar biasa karena yang bangunin bukan orang biasa. Ya. Dan itu dibangunin, saya langsung kabur pada waktu itu, keliling-keliling gitu ya, saking capeknya. Tapi ya mau di mana lagi, saya kembali lagi tidur di Masjid Agung di Tasikmalaya. Pagi harinya dipalang. Jadi selain digangguin oleh bencong itu, paginya juga dipalang pada waktu itu. Umur kelas 3 ya, kelas 3 sanawiyah. Ya. Tapi ala kulihal bahwa perjalanan seperti itu menjadi bagian yang pada dasarnya kemandirian kita dan lain sebagainya itu ditantang di sana. Ya. Jadi bukan saja kita harus diantar orang tua dan segala macam. Bahkan saya kalau kemanapun sekarang patokannya karena dulu sudah biasa sendiri seperti itu. Ya. Jadi kalau kemanapun pokoknya tidak akan yang namanya sasab. Tahu sasab? Nyasar. Jadi tidak mungkin saya nyasar. Patokannya itu saja. Tidak mungkin saya ketika ke Jakarta nyasarnya ke Amerika, mungkin tidak. Enggak, paling juga di sana aja di Jakarta gitu. Jadi kemana-mana pun saya berani. Ya. Dengan Ustadz Irfan kemarin setelah dari 2003 kita berlanjut ke Mesir bersama Ustadz Irfan, ya, Irfan Hilmi, ya, beliau waktu itu sebenarnya kakak kelas, ya, sama-sama berangkat tahun 2003 ke Mesir juga sama, ya. Jadi pendidikan yang ada di kita, pendidikan yang ada di asrama itu membentuk daripada kita untuk berjuang mandiri, ya, jangan cengeng. Dan itu pun nanti yang akan kita dapatkan, bagaimana mencari ilmu itu. Jangan cengeng, jangan lemah, bahkan sampai ke hari tua pun begitu. Ya,
Kita coba saja dalam surat Al-Kahfi. Ada yang tahu kisah yang sangat berkesan bagi saya pribadi ketika membaca surat Al-Kahfi? Coba, ada kisah siapa yang mencari ilmu di sana? Ashabul Kahfi. Ada di sana adalah kisah tentang mencari ilmu. Nabi Musa dengan siapa? Nabi Khidir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi hukuba. Kalau kita membaca sejarah Nabi Musa dalam kitab-kitab tarikhnya, ya, kejadian Nabi Musa dengan Nabi Khidir, menurut sebagian ulama itu adalah Nabi Musa pada waktu itu adalah sudah mencapai umur tua. Dalam sebuah hadis beliau ditanya Nabi Musa itu oleh ada seseorang yang ujug-ujug datang ke Nabi Musa, "Wahai Nabiullah, tahukah engkau siapa yang lebih alim darimu?" Ya, dalam sebuah hadis disebutkan begini. Tahu nggak, wahai Nabiullah, ada orang yang lebih alim dari Nabi Musa. Kalau perlu ingat, Nabi Musa itu tergolong dari Rasul siapa tuh? Ulul Azmi itu singkatannya apa ya? Mimin. Ya. Ulul Azmi itu tingkatan Rasul paling tinggi. Makanya ketika beliau ditanya, "Wahai Nabiullah, siapa ada orang yang lebih berilmu dari engkau?" Ya. Tahukah Anda siapa orang itu? Kata Nabi Musa, "Saya nggak tahu." Ya. Karena tentunya adalah semuanya juga udah dikenal bahwa Nabi Musa adalah derajat tertinggi dalam ulul azmi. Beliau juga ulul azmi, Rasul juga. Karena Nabi dengan Rasul tentunya pangkatnya lebih tinggi Rasul. Ya. Ulul azmi juga yang diajak bicara oleh Allah. Ya. Jadi tingkatan beliau itu cukup tinggi. Tapi ketika ditanya siapa orang yang ada orang yang lebih berilmu, lebih daripada engkau, maka kata Nabi Musa, "Saya nggak tahu." Maka oleh si orang itu disebutkan bahwa ada loh orang yang lebih berilmu dari engkau, namanya adalah Al-Khidir. Bisa Khodir, bisa Khidir. Ya, jadi kalau kita baca buku-buku tafsir, jadi Khidir ada Al-Khodir. Dalam surat 60 disebutkan, "Wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi hukuba." Kata Nabi Musa, "Aku tidak akan berhenti sampai dapat menemui Majma'al Bahrain." Para ahli sejarah ini berbeda pendapat tentang Majma'al Bahrain ini. Ada kata Majma'al Bahrain ini disebutkan di antara Teluk Elia, yaitu di daerah Palestina. Ya, jadi Nabi Musa itu berada di Mesir. Ya, dan Mesirnya para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mendekati ke Sudan, Mesirnya. Ya, ada yang di Pustot, yaitu di Kairo. Tapi kalau melihat dari kerajaan Ramses dan juga Fir'aun, itu sebenarnya Mesirnya berada di Luxor, yaitu berada antara perbatasan Sudan dengan Mesir. Atau sampai berarti kalau kita naik kereta itu ada sekitar 1 harian dari Kairo ke Luxor. Atau sama dengan dari kita ke Surabaya lah, dari Kairo ke Luxor, cukup jauh. Bahkan disebutkan di sini wala wa amdi hukuba, atau saya akan terus-terusan dalam setahun itu berjalan mencari di mana yang disebut dengan Majma'al Bahrain itu. Dan kata para ulama disebutkan Nabi Musa pada waktu itu adalah umurnya sudah mencapai tua. Coba bayangkan, sudah jadi nabi,
menjadi ulul azmi juga, sudah tua juga. Tapi kalau ketika disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ada loh orang yang lebih berilmu daripada engkau, namanya Khidir, beliau berangkat. Ingat, ana pernah ke daerah Elia, perbatasan dengan Palestina dan Mesir itu, ya, di sebuah teluk itu. Kalau memang ada berada di sana, ya. Waktu itu juga kalau nggak salah Ustaz Irfan juga ikut, ya, ketika perjalanan ke Sinai. Jadi dari Sinai itu agak dekat ke teluk Elia itu. Kalau dari Kairo ke sana itu sekitar 8 jaman pakai apa? Pakai mobil. Coba kalau jalan kaki pakai kuda atau pakai onta waktu itu berapa hari? Walau alam kalau 2 juga ya. Naik bus saja kalau dari Kairo ke Jeddah haji itu bisa sampai 1 minggu 2 minggu. Jadi kalau pakai dalam artian adalah tadi adalah memakai onta, dalam keadaan juga tadi bahwa Nabi Musa itu adalah umurnya sudah tua, bayangkan. Tapi mencari ilmu beliau adalah sampai sebegitunya. Ya, ketika disebutkan bahwa ada loh Nabi Khidir, maka saya akan menuju Nabi Khidir itu. Ya. Bahkan kalau kita melihat dalam surat Al-Kahfi ayat 62 yang disebutkan palama jawa jako alipatahu atina godaana, datangkanlah ke kami ini godaana, perbekalan kita, ya. Laqad laqina min safarina hadana soba, karena tentunya kita sudah mendapatkan sangat lelah ini perjalanan ini. Ya, jadi kalau disebutkan perjalanan sudah lelah berarti apakah dekat atau jauh? Jauh. Bahkan perlu diingat yang namanya safar waktu waktu dulu yang namanya safar itu kalau dia membawa perbekalan, maka itu adalah disebutkan dengan safarnya itu sendiri dan tidak dekat. Ya, jadi tidak dekat. Dia safar dengan cukup jauh. Maka hal inilah ketika Imam Ahmad bin Hambal ditanya, bagaimana cara kita mencari ilmu? Ditanya Imam Ahmad bin Hambal, bagaimana cara kita mencari ilmu? Maka kata Imam bin Hambal, pergilah dari asal daerah. Ya, jadi dari asal daerah itu harus pergi. Bahkan beliau mencela seseorang yang disebutkan orang alim tapi belum pernah berangkat dari daerahnya. Sini siapa yang paling jauh? Dari mana? Sulawesi? Ada yang dari Papua? Belum jauh, ya. Abdullah bin Jubair ini, kita setelah Nabi Musa tadi menjadi panutan kita ke sahabat, seorang ahli hadis, seorang yang mencari hadis. Abdullah bin Jubair disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad bahwa beliau menemui seorang sahabat, seorang tabi'in, seorang sahabat pada waktu itu, ya, Abdullah bin Unais namanya, Unais, ya, dan harus berjalannya ke Mesir. Dan dalam kisahnya disebutkan bahwa Abdullah bin Jubair untuk mendapatkan satu hadis saja, di dalam kitabnya disebutkan, dan beliau itu berjalan masiratus syahar. Berapa masiratus syahar? Mana syahar? 1 bulan. Jadi beliau mendapatkan satu hadis, Abdullah bin Jubair. Untuk mendapatkan satu hadis itu adalah dia harus berjalan berapa? 1 bulan. Kalian mendapatkan hadis bagaimana? Hah? Ada yang pernah berjalan 1 bulan untuk mencari ilmu?
Perjalanan dari Palu ke sini berapa hari? Hah? 40 hari. Jubair bin Awam untuk satu hadis adalah harus mencapai perjalanan berbulan-bulan. Ya, 1 bulan untuk satu hadis. Ya, coba bayangkan. Tidak sering, bahkan sering, sangat sering para ulama ketika dalam perjalanan itu yang habis kebekalan adalah Muhammad bin Abi Hatim. Beliau juga seorang hadis. Makanya ini dalam kisah-kisahnya kita akan mendapati banyak orang para ulama itu adalah dalam masalah hadis. Makanya dulu pernah seorang ulama menyebutkan kalau mau menjadi ahli hadis atau belajar hadis, maka siap-siaplah jatuh miskin. Sudah ada warningnya pada waktu itu para ulama. Ketika saya masuk jurusan hadis, Ustaz Irfan pada waktu itu jurusan tafsir masuknya. Saya masuk jurusan hadis di kuliah di Al-Azhar. Baru teringat ucapan daripada para ulama tersebut bahwa seseorang itu akan jatuh miskin kalau belajar hadis. Pertama, kalau dulu memang adalah tadi Abdullah bin Jubair saja harus perjalanannya untuk satu hadis itu berapa? 1 bulan. Ya. Sekarang kalau kita mau jadi ahli hadis, kitab-kitab rijalah hadis itu sangat banyak. Ya, jadi kalau kita membeli kitab-kitab hadis itu puluhan juta, ratusan juta. Jadi kalau mau menjadi ahli hadis itu adalah benar-benar kita harus menyiapkan biaya yang sangat besar. Jadi tidak dulu, tidak sekarang sebenarnya menjadi ahli hadis itu susahnya minta ampun. Makanya Imam Abu Hatim, dan ini menjadi bagian juga ada karomahnya beliau. Disebutkan bahwa aku pada waktu itu, kata Imam Abu Hatim, sudah tidak bisa mendapatkan makanan sampai 3 hari berturut-turut. Hanya bisa memakan rerumputan. Cuman beda masalahnya sebenarnya adalah, coba kalau Abu Hatim itu datangnya ke Indonesia, yang namanya rerumputan di Indonesia mah bisa dimakan. Makanya ayah daun sampe. Jadi tidak mungkin kelaparan sebenarnya. Kalaupun dia berjalan terus-terusan menyusuri sungai, bisa ada air. Ya. Terus juga ada daun sampe. Jadi kalau disebutkan di sini di Indonesia ada yang tidak makan, hanya bisa memakan rerumputan, masih tanda tanya sebenarnya. Berbeda dengan Abu Hatim ini, beliau tidak bisa memakan sudah 3 hari, hanya rerumputan saja. Rerumputan itu tentunya rerumputan kering yang tidak layak dimakan. Ya, sehingga kata beliau ada setelah melewati itu ada satu orang yang ujug-ujug datang saja membawakan dinar, uang yang bahkan pada rasanya beliau tidak tahu dari mana uang itu berada. Ya, dalam artian dari siapa, kenapa tahu bahwa saya belum makan dan sebagainya. Itu Imam Abu Hatim sampai mengalami seperti itu. Ya. Jadi kalau ada di sini kalian ada yang kekurangan makan sini? Ada yang tidak makan? Ya. Ada yang tidak makan? Makan di sini berapa hari? Berapa kali? 2 tidak? 3 tuh. Udah ada yang ngomong 2 tuh. Ini 3 kali coba. Ya. Jadi kalau kita merunut kepada Abu Hatim ini, kita tidak ada apa-apanya. Beliau dalam mencari ilmu bahkan pernah tidak makan. Ibnul Qasim, murid daripada Imam Malik. Beliau Ibnu Qasim Al-Misri, orang Mesir. Kuburannya juga ada di sana. Saya pernah mengunjungi kuburan beliau. Itu murid daripada Imam Malik. Imam Malik itu berada di Madinah. Ya.
Ibnul Qasim al-Misri belajar ke Imam Malik meninggalkan istrinya yang lagi hamil. Ya, jadi Ibnu Qasim al-Misri itu meninggalkan istrinya yang lagi hamil, berangkat ke Madinah. Dan beliau tidak bertemu dengan anaknya karena anaknya lahir ketika beliau masih belajar di Imam Malik selama 17 tahun. Ibnu Qasim al-Misri bahkan disusul oleh anaknya ketika umroh. Jadi ketika umroh ke Mekah itu disusul oleh anaknya. Pada waktu itu anaknya ke majelis Imam Malik dan menanyakan, adakah Ibnu Qasim al-Misri di sini? Ya. Kemudian dipertemukan dan beliau tidak mengenal anak itu siapa. Kenapa belum pernah bertemu selama 17 tahun dengan anaknya. Dan beliau ketika bertemu dengan anaknya itu teringat dengan parfum yang biasa dipakai oleh ibunya. Jadi ketika di rumah suka memakai parfum dan teringat dengan parfum itu. Oh, saya kenal nih harum ini. Siapa anak ini? Dan ketika disebutkan bahwa aku adalah anakmu, sengaja datang sini untuk menemui bapak. Coba 17 tahun Ibnu Qasim al-Misri tidak bertemu dengan istrinya, juga tidak bertemu dengan anaknya. Kalian paling lama berapakah tahun tidak bertemu? Jujur. Hah? 3 bulan? Yang orang Sulawesi tadi berapa tahun? Hah? Betul? Jadi kalau kita tadi melihat Ibnu Qasim al-Misri saja, ya, beliau tidak bertemu dengan anaknya untuk mencari ilmu sampai 17 tahun. Anak saja dulu dengan Ustadz Irfan di Mesir itu paling lama ya tentunya adalah 4 tahun berarti kalau memang ini. Tapi waktu itu anak 3 tahun sudah pulang. Jadi belum ada apa-apanya dengan Ibnu Qasim al-Misri. Kalian tentunya apalagi di pesantren sini, ya, tidak ada pesantren yang peraturannya 1 tahun sekali pulang. Saya kira nggak ada. Ya, paling 6 bulan paling banyak. Mungkin kalau ada pun jarang, nggak tahu Gontor kalau nggak salah ada yang 1 tahun ya. Tapi maksimal lah 1 tahun. Tapi kalau lihat kita tadi Ibnu Qasim al-Misri 17 tahun tidak bertemu dengan istrinya, anak. Dari rentetan tadi tentunya adalah kegiatan para ulama itu tentunya akan sulit oleh kita untuk dilampaui. Tapi tentunya kita, makanya tadi kenapa Abu Hanifah menyebutkan bahwa itulah untuk memotivasi kita. Ya. Memotivasi kita. Kita beranjak sekarang bagaimana kegigihan ulama dalam mencari ilmunya. Kalau tadi sudah kita bicarakan tentang bagaimana dia berjalan mencari ilmu jauh, ada yang 1 bulan, ada yang kehabisan makanan. Sekarang bagaimana ulama kegigihannya dalam mencari ilmunya. Ibnu Taimiyah, siapa yang kenal Ibnu Taimiyah? Beliau dikenal ulama termasuk yang tidak menikah. Ya, Ibnu Taimiyah itu yang termasuk dinamika. Makanya ada Dr. Mustafa Abu Godah membuat sebuah kitab, ya, Al-Ulama Al-Ujab Alladhi Atharu Ilma Ala Jawaj. Para ulama yang membujang, yang tidak menikah karena mencari ilmu. Termasuk Ibnu Taimiyah itu adalah juga dikenal yang tidak menikah.
Salah satu kegigihan beliau, ada muridnya yang disebut dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau kalau membaca buku atau mau mendengarkan ilmu, bahkan ketika di WC, coba bayangkan. Caranya bagaimana mencari ilmu di WC? Caranya Ibnu Taimiyah di dalam, ketika di WC, Ibnu Qayyim yang menjadi muridnya membacakan di luar. Jadi di luar WC-nya itu dibacakan kitab, dan Ibnu Taimiyah mendengar. Ada yang sampai gitu kita membaca, mencari ilmu, ada yang sampai seperti itu? Ya. Jadi Ibnu Taimiyah sampai seperti itu dalam mencari ilmu, adalah menyuruh orangnya, karena tentunya adalah boleh kan kalau kita dalam arti hanya mendengar ketika di WC. Yang tidak boleh itu adalah melantunkan lafaz Allah tentunya yang ketika di WC itu. Tapi kalau hanya mendengar, ya sah-sah saja, enggak masalah. Ya. Ibnu Suhnun, seorang ahli hadis juga. Beliau sibuk menulis dan juga membaca ketika di perpustakaannya. Itu Ibnu Suhnun. Sampai larut malam, dan beliau punya Syariah. Syariah itu adalah budak wanita. Pada waktu itu karena melihat majikannya Ibnu Suhnun itu terus-terusan membaca, menulis, maka oleh Ibnu Syariah itu adalah disuapi, karena dia tidak makan, terus disuapi ya, sampai selesai makan, selesai. Ketika beliau sudah beberapa saat, beberapa jam dari makan tadi ya, kemudian selesai itu membaca dan menulis, dia minta makan kepada Ibnu Syariah tadi. Kata beliau, kata Ibnu Suhnun, saya dari pagi belum makan. Padahal tadi sudah disuapin, tapi saking terusnya membaca serius dan menulis, beliau sampai lupa bahwa dia sudah makan. Ada yang sampai seperti itu? Membaca ya? Membaca kita ada yang sampai seperti itu? Bahkan ini kisah yang pada asalnya mungkin kalian belum dengar, tapi tapi ulamanya tentunya adalah kalian kenal. Siapa yang tidak kenal Imam Muslim? Imam Muslim kenal? Siapa? Muridnya Imam Bukhari, penulis Sahih Muslim, penulis Sahih Muslim. Ya, Imam Bukhari dan Muslim itu adalah dua pendekar hadis yang kedudukannya, kesohihannya itu adalah kata para ulama di bawah Al-Quran. Jadi kesohihannya kalau setelah Al-Quran baru Bukhari dan Muslim. Imam Muslim, suatu hari beliau pulang ke rumah dan beliau kembali membaca dan menelaah terus ya. Di pinggirnya itu ada kurma banyak Imam Muslim itu. Ketika membaca dan menulis, beliau tidak terasa ngambil kurma terus-terusan, terus saja ya, sampai banyak itu kurma, nggak tahu berapa, tidak dikisahkan berapa banyaknya kurma yang dimakan oleh beliau. Tapi itu dengan tidak sadar, terus-terusan aja gitu, ngambil. Kata para ulama, inilah penyebab kematian Imam Muslim. Kebanyakan makan kurma yang pada waktu itu tidak disadari. Jadi terus-terusan aja sambil baca itu, makan. Mungkin sampai kekenyangan, dan memang itu tidak diterasakan oleh beliau. Karena kebanyakan itu, maka oleh para ulama disebutkan Imam Muslim kemungkinan meninggalnya gara-gara itu. Ya, gara-gara kebanyakan makan kurma yang tidak disadari. Sa'lab an-Nahwi, ahli nahu, ulama Sa'lab,
An-Nahwi. Jam berapa sekarang? Belum ya? Sa'lab An-Nahwi, ahli ilmu nahwu. Beliau kalau diundang, ya. Jadi kalau beliau mengundang, kalau ada yang mengundang beliau, Ibnu Sa'lab An-Nahwi ini, mau datang asal disediakan meja untuk membawa kitab-kitab beliau. Ya. Jadi membawa kitab-kitab beliau dalam mejanya. Jadi ketika nanti walaupun ada undangan, dia bisa masih untuk membaca. Coba bayangkan, ini mau undang atau mau apa? Tapi syaratnya seperti itu. Sa'lab An-Nahwi, saya mau datang ke undangan, tapi sediakan meja untuk menempatkan buku-buku saya di sana, dan saya masih tetap bisa membaca. Dan kata para ulama, karena beliau ada sedikit pendengarannya itu terganggu, beliau meninggal tertubruk kuda gara-gara sedang membaca. Jadi Sa'lab An-Nahwi ini, ya, meninggal karena tertubruk kuda. Beliau pendengarannya agak kurang dan dalam keadaan terus membaca. Bayangkan. Ada juga seorang ulama yang terperosok juga. Terperosoknya kenapa? Dia terus berjalan sambil membaca buku, membaca kitab. Ada yang sampai ke sana kita membaca kitab? Hah? Ada yang sampai ke sana? Makanya Ibnu Jarir At-Tabari, kenal juga ini Ibnu Jarir At-Tabari? Kenal? Siapa? Pengarang tafsir terkenal, yaitu adalah At-Tabari. Cita-cita beliau pada waktu itu mengajak teman-temannya, wahai kawan-kawan, kalau kalian ngajak paling ngajak membal kan. Imam Tabari ngajaknya begini, wahai kawan-kawan, ayo kita nulis kitab. Kitab apa? Kata teman-temannya, kitab tafsir. Tebalnya berapa? 300.000. Jadi kata beliau, ayo teman-teman kita nulis kitab tafsir, tebalnya 300.000. Kira-kira ini temannya mau nggak? Enggak, memang ditolak juga oleh teman-temannya. Kamu orang gila ini. Ya. Jadi menulis kitab 300.000. Yang akhirnya dikerjakan oleh beliau sendiri, yang sekarang kita kenal menjadi tafsir At-Tabari, yang tebalnya itu mencapai 7.000 atau 8.000. Beliau juga sama, pernah mengajak juga teman-temannya. Nggak kapok ini Imam Tabari ini. Ngajak juga, ayo kita menulis juga ini. Ada ide kita menulis sejarah dari Nabi Adam sampai sekarang. Oleh teman-temannya ditanya juga, berapa kira-kira tebalnya? Sama, 300.000. Ya. Kata beliau, ya kamu gila juga ini gitu. Nggak ada yang mau juga menulis buku tebalnya 300.000. Ya. Makanya kata para ulama, pernah juga kalau beliau dikonversi, bagaimana kegigihan beliau dalam menulis. Dan tentunya saya termasuk yang bersyukur, karena secara tidak langsung diajari oleh Allahyarham Ustaz Siddiq Amin ini untuk gigih menulis. Ya, alhamdulillah, beberapa buku ada yang dihasilkan ketika kuliah di Mesir. Ya, beberapa kitab buku ditulis ketika di Mesir, dan juga tulisan-tulisan di koran dan lain sebagainya.
Terinspirasi oleh siapa ya? Tentunya Allahuayyarham Ustaz Siddiq Amin. Beliau banyak menulis di artikel, buku-buku, ya. Dan tentunya menjadi inspirasi saya pada waktu itu untuk menulis. Tapi tentunya kalau kita melihat Ibnu Jarir At-Tabari ini tidak ada apa-apanya. Karena para ulama menyebutkan bahwa kalau semasa hidupnya beliau dari baligh sampai meninggal umur 83 tahun, itu diperkirakan bahwa beliau menulis itu per hari itu 40 halaman. Coba bayangkan, 40 halaman. Bahkan ditaksir seluruh kitab beliau itu adalah sekitar 350.000 halaman. Jadi kata-kata beliau tadi, cita-cita untuk menulis 300.000 itu sebenarnya tersampaikan. Jadi kalau dari seluruh kitabnya, kata para ulama, ada yang menghitung kira-kira segitulah 300.000 dari seluruh kitab yang beliau tulis. Jadi kalau dikonversikan per harinya 40 halaman. Ada yang nulis 40 halaman per hari? Hah? Kita nulis pelajaran 1 halaman saja udah rumit. Ibnu Jarir tadi menulis 40 halaman per hari. Makanya karya-karya beliau sangat banyak sekali. Termasuk kitab tafsir yang terkenalnya oleh kita dapat mendapatkan istifadah daripada beliau. Dan tentunya ada yang paling ekstrim ulama itu. Ya. Utamanya ini adalah ada ulama ahli hadis, Ibnu Yusuf bin Hiras. Ya, Ibnu Hiras itu pernah melakukan perjalanan untuk mencari hadis, dan beliau meminum air kencingnya sendiri 5 kali. Karena apa? Beliau menyusuri padang pasir kehausan, dan beliau meminum air kencingnya sendiri 5 kali. Ada yang pernah? Kenapa bisa 5 kali? Ya tadi, karena di padang pasir beliau kencing. Haus, kencing lagi diminum. Haus lagi, kencing lagi diminum. Sampai 5 kali. Jadi kalau kalian ada yang tidak makan karena tidak enak, makanan di pondok mah nggak enak, nggak kayak di rumah. Belum ada apa-apanya dengan air kencing. Ya. Belum ada apa-apanya dengan Ibnu Hiras tadi meminum air kencingnya sendiri. Bahkan alhamdulillah sekarang di sini, dulu kita ya ketika masih dalam artian di mondok di sini, mandi itu karena airnya adalah diambil dari air sumur yang memang itu adalah sawah. Dulu masih kuning air di sini itu. Sekarang alhamdulillah kan ada ya, ada sumur yang digali ratusan meter ke bawah, dan saya pun sudah melihat itu dengan Ustaz Asep pada waktu itu melihat. Ya, alhamdulillah itu. Dulu kita air itu kuning. Ustaz Popik tuh melihat pas mengalami ke baju itu jadi kuning. Sekarang sudah bersih. Ya. Minum juga dulu agak sedikit kuning dulu ketika minum di sini tuh, karena ngambilnya dari air itu. Ya. Sekarang bersih tidak? Bersih. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau ada yang sampai mengeluh, masih mengeluh, airnya sudah, minumnya tadi dalam artian udah bersih. Makan di sini enak tentu. Dibanding pesantren lain di sini enak. Karena saya pernah mengalami itu. Sebelumnya saya pesantren, nggak enak bener itu. Ya, ketika di sini enak ternyata. Ya. Dan pada rasanya tadi kita adalah masih jauh dari yang namanya apa yang dialami oleh Ibnu Hiras tadi. Beliau sampai meminum air kencingnya sendiri karena tidak ada air. Jadi kalau ada di sini yang misalkan sedang kadang ada misalkan airnya macet dan lain sebagainya, perlu ingat tadi kisah-kisah ini. Ya.
kisah-kisah para ulama ini. Tidak ada apa-apanya kita dibanding mereka. Makan kita enak. Jadi kalau kita misalkan dalam kehidupan enak ini tidak bisa minimal menyamai, ya minimal 10% aja dari kegigihan mereka dalam mencari ilmu, ya tentunya kita akan terasa sangat terhina sekali. Karena para ulama tadi banyak yang kesusahan dalam mencari ilmu, ya. Ada yang sampai menjual gentingnya untuk mencari ilmu, ada yang sampai menjual perkakas, ya, jadi ada perkakas. Jadi kalau kalian nanti mau mencari referensi tentang kisah-kisah ini yang pada dasarnya itu adalah menjadi bagian dari motivasi kita, ya. Ada terasa kalian sudah pernah merasa futur nggak? Hah? Apa futur? Paham futur? Putus asa, merasa down, ya. Maka ingatlah seperti kata Imam Abu Hanifah tadi. Pelajari para ulama, kisah-kisah para ulama itulah untuk bisa menumbuhkan lagi kita, semangat kita. Tidak ada apa-apanya kita. Kita di sini enak, semuanya terjamin. Ya. Ya minimal tumbila mah ya jangan jadi halangan. Masih ada tumbila nggak? Ya. Masih ada? Ya harus bersih ya tuh ya. Itu adalah tumbila, itu adalah gambaran daripada diri kita sendiri. Ya harus bersih, ya. Di kamar harus bersih, jangan menyimpan pakaian kotor dan sebagainya, itu harus bersih, ya. Kenapa mencari ilmu itu menjadi bagian pada dasarnya kesabaran yang paling utama? Karena kalau kita lihat juga dalam ayat selanjutnya ini, ketika bertemunya Nabi Musa dengan Nabi Khidir, dan perlu diingat lagi, Nabi Khidir itu abdan min ibadina dalam surat Al-Kahfi disebutkan. Ya, jadi abdan min ibadina. Nabi Khidir itu adalah hanya seorang hamba saya. Makanya para ulama berbeda pendapat apakah Nabi Khidir itu adalah sebagai nabi atau hanya hamba saya saja, yaitu orang soleh. Jadi ada juga ulama yang menyebutkan bahwa Nabi Khidir itu adalah hanya sebagai orang soleh saja. Makanya begitu bijaksananya seorang yang dalam artian Nabiullah, Nabi Musa sebagai Rasul juga, sebagai ulul azmi, beliau mau mencari ilmu kepada hanya seorang yang abdan min ibadina, itu hanya seorang hamba yang soleh saja, tidak ada statusnya. Ini juga sebuah dalam artian penghargaan yang sangat tinggi, ketawaduan bagaimana Nabi Musa mau seorang yang kedudukannya tinggi mau mencari ilmu yang kepada yang lebih rendah. Satu pelajaran yang pertama yang diajarkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa itu adalah qala innaka lantastati'a ma'iya sobro. Itu yang pertama yang diucapkan oleh Nabi Khidir ketika bertemu Nabi Musa. Wahai Musa, innaka lantastati'a, engkau itu tidak mungkin bisa ma'iya sobro, kalau mencari ilmu denganku itu akan sabar, kata beliau. Jadi kunci yang pertama yang diajarkan tadi apa? Sabar, karena memang mencari ilmu itu tidak agak mudah, banyak tantangannya. Tadi sudah kita sebutkan, para ulama dalam artian tadi harus perjalanan jauh, perbekalan, ya. Belum lagi nanti di asrama dengan sesama teman dan lain sebagainya. Itu butuh kesabaran semuanya. Makanya Nabi Musa tadi pertama yang diajarkan oleh Nabi Khidir itu lantas tati'a ma'aya sobro. Engkau tuh gak akan sabar kalau dalam mencari ilmu. Ya. Tapi beliau menyebutkan saat tajiduni insyaallah sobiron. Insyaallah, kata Nabi Musa, engkau akan mendapatiku adalah seorang yang sabar. Di kancah kunci yang pertama yang diajarkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa adalah kata sabar. Ya.
Godaannya bukan hanya itu saja, adalah godaan wanita lagi. Walaupun saya dulu tergoda juga. Ya. Jadi ketika kuliah saya nikah dulu. Tapi jangan dituruti, itu salahnya. Jadi saya itu ketika kuliah baru tingkat 3 menikah. Kalau Ustadz Irfan itu kalau nggak salah sudah selesai LC-nya baru menikah. Itu bagus Ustadz. Jadi contohnya ke Ustadz Irfan saja. Jangan ke saya. Saya salah dulu. Itu saya menikah ketika semester 5 berarti. Ya tingkat 3 baru masuk tingkat. Ya. Abu Nasr As-Sijzi, ya. Jadi Al-Hafidz Ibnu Ishaq pernah menyebutkan suatu ulama ada yang dinamai Abu Nasr As-Sijzi didatangi oleh wanita, bawa uang 1000 dinar, dilamarnya oleh wanita lagi. Ya. Jadi Abu Nasr As-Sijzi ini dibawa uang 1000 dinar. Kata wanita itu, silakan belanjakan uang ini. Ya. Apapun yang kau mau, syaratnya satu, menikah denganku, kata wanita. Tapi Abu Nasr As-Sijzi ini menolak menikah. Ya, saya tujuan datang ke sini itu untuk mencari ilmu, bukan menikah. Makanya ada beberapa ulama seperti tadi sudah disebutkan, Dr. Mustafa Abu Goda itu membuat al-ulama al-ujab al-ja'atharu ilma al-jawad. Itu ada ulama-ulama yang membujak. Salah satunya lagi adalah Imam An-Nawawi. Siapa yang nggak kenal Imam An-Nawawi? Pengarang kitab apa? Riyadu Sholihin. Beliau adalah ulama juga sama, tidak menikah. Ya. Jadi Imam Nawawi, pengarang Riyadu Sholihin, itu adalah ulama yang sama-sama juga tidak menikah. Beliau juga yang mensyarah daripada kitab Muslim. Ya. Sahih Muslim itu disyarahnya oleh Imam An-Nawawi, bukan An-Nawawi Al-Bantani yang itu dari Indonesia. Ini An-Nawawi dari Nisabur. Itu adalah muridnya dari Imam itu Imam Muslim ya. Jadi An-Nawawi An-Nisabur. Jadi bukan dari kita. Ya. Yang pengarang daripada tadi Riyadus Sholihin. Riyadus Sholihin itu adalah kitab yang paling banyak dikaji dan dibaca setelah Al-Quran. Ya. Jadi kitab yang paling banyak dikaji dan dibaca itu adalah Riyadus Sholihin. Karena banyak itu, di setiap masjid pasti ada itu kitab Riyadus Sholihin dibaca dan dikaji. Kalau mengkaji Imam Bukhari jarang, karena terlalu tebal kan. Fathul Bari misalnya, kajian Fathul Bari terlalu tebal itu. Bisa 5 tahun nih selesainya kalau ngaji Fathul Bari. Makanya salah satunya adalah Riyadus Sholihin, itu yang lebih ringkas kitab-kitab hadisnya. Ya. Terus juga kita mengenal kitab daripada Imam Nawawi itu adalah Arba'in Nawawi, kitab hadis kecil ringkasan Arba'in Nawawi. Itu juga sama. Ya. Jadi itulah, tentunya kita tidak akan membahas terlalu jauh panjang lebar tentang kisah daripada Nabi Musa, ya, karena kalau kita ini kan waktunya sudah hampir beres. Ya. Tapi ala kulli hal bahwa pada dasarnya apa yang barusan disampaikan tentunya adalah itu motivasi bagi saya pribadi, ya, untuk senantiasa terus berjuang mencari ilmu, ya, dan tidak kenal lelah. Karena tentunya tadi bahwa Nabi Musa saja udah umur 70 tahun, 80 tahun, udah menjelang tua, beliau masih belajar mencari ilmu, bahkan mau bersusah payah, ya, berjalan berhari-hari, berminggu-minggu menemui Nabi Khidir. Ya. Imam Ajwaini bahkan pernah, beliau itu adalah seorang ahli dalam usul fikih. Makanya nanti ada matan yang oleh beliau itu adalah tentang usul fikih. Ya, Imam Ajwaini itu pernah ditanya, dia mau belajar ilmu nahwu kembali,
tapi umurnya 50 tahun. Ya, jadi Imam Haramain Al-Juwaini pernah dia mendalami kembali ilmu nahwu sampai padahal pada waktu itu beliau adalah umurnya 50 tahun. Makanya yang namanya belajar itu adalah minal mahdi ilal lahdi. Ya, dari buayan sampai liang lahat. Minal mahdi ilal. Dari buayan sampai liang lahat, terus belajar, tidak ada kata terputus. Kalian sudah nanti belajar di pondok pesantren Benda, lanjutkan. Ya, saya di depan ada di sini yang mempunyai akses untuk bisa dalam latihan ini. Ke saya pun untuk bertanya tentang bagaimana nanti ke Al-Azhar, bagaimana nanti kalau misalkan ke Sudan, silakan juga. Ya. Tahun kemarin Ana memberangkatkan hampir 16 orang beasiswa, yang sebelumnya beasiswa ya ke Sudan. Jadi ada sekitar 16 orang yang diberangkatkan. Tadinya beasiswa, tapi karena qadarullah ada pandemi kemarin, jadi keadaan di Sudan juga sedang bergejolak, makanya tidak jadi beasiswa. Tapi sebelumnya sebenarnya dijanjikan untuk itu. Ya bahkan dipintanya beritahukannya ke saya pada waktu itu syekhnya bisa memberangkatkan sampai 30 orang. Jadi silakan nanti ada Ustaz Irfan di sini, ada Ustaz Opik nanti. Ya, untuk melanjutkan nanti kemana saja, insya Allah nanti menjadi bagian pada dasarnya saling memberikan informasi yang tentunya akan bermanfaat bagi adik-adik semua. Itu saja yang bisa disampaikan ya untuk kali ini. Tidak ada pertanyaan mungkin ya? Nggak ada sesi? Nggak ada sesi bertanya? Cukup ya? Baik ya, jazakumullahu khairan jazaa kepada semuanya yang sudah hadir pada majelis ini. Mudah-mudahan teladan bagi kita, ulama-ulama kita, senantiasa kita terus mendoakan ya. Jadi guru-guru kita semua ya, itu jangan lupakan dalam setiap sholat tuh kita jangan lupakan. Jadi bukan hanya kepada orang tua, kepada teman. Ini kita tadi sudah disebutkan bahwa ulama-ulama kita lah dulu kita bisa dapat hadis, sekarang membaca hadis dengan tanpa lelah. Ya tinggal buka saja, bahkan gratis juga sekarang, tidak ada uang yang dibayarkan. Ya, itu adalah jasa-jasa para ulama dulu. Ya, yang bahkan ya Abdullah bin Jubair dulu adalah mencari hadis itu harus 1 bulan. Ya, sedangkan kita tentunya belajar di sini atau juga membaca ilmu tanpa susah payah. Ya, jadi kita jangan lupa mendoakan ulama-ulama kita. Mendoakan juga guru-guru kita semua yang ada di sini ya. Guru-guru kita juga yang sudah meninggal ya. Tentunya adalah yang pendiri daripada pondok pesantren ini juga. Itu sudah sama ya. Guru-guru yang kita yang padahal walaupun pada dasarnya mereka tentunya adalah walaupun tidak dibutuhkan misalkan ya, karena sudah pasti mengalir. Apa yang kita ajarkan sekarang, apa yang kita pakai sarananya, apa yang kita gunakan, sudah pasti itu mengalir amal-amal jariah mereka, amal-amal jariah kepada beliau-beliau ini ya, kepada mereka-mereka yang sudah memperjuangkan tentang ilmu ini. Tapi kita menjadi bagian daripada adab ya, adab kita sebagai santri, sebagai penuntut ilmu, jangan lupa untuk mendoakan ya kebaikan, juga diampuni segala dosa-dosanya ya. Dan juga tentunya adalah keluarganya senantiasa diberikan keberkahan dan lain sebagainya. Taib aqulu qauli hada wa astaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.